Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Foster, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Foster Anda itu papan yang paling dangkal itu. Hai Bang Hai, Rocky, Andini. apa Oke. kabar? Silakan duduk. Yep. Masih inget dong sama Bang Rocky? Siapa yang nggak pernah lupa? Buset. Silakan duduk Bang. Wah, ruhut. Kita sajikan informasi terkait dengan Rocky Gerung. Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara ini adalah seorang filsuf dan akademisi. Pernah mengajar di Universitas Indonesia dan merupakan salah satu pendiri Institut Setara. Sosok non-partisan yang satu ini memang sejak tahun 2010 sudah menyatakan dirinya sebagai oposan pemerintah yang kritis. Komentar pedasnya selalu ada dalam setiap kesempatan, tidak hanya di media mainstream, namun juga di media sosial. Rocky Gerung sering dianggap sebagai pengkritik pemerintah. Topik apa saja dikritiknya. Mulai pemindahan ibu kota pemerintahan ke Pulau Kalimantan hingga mencibir mobil SMK. Kitab suci pun bahkan dikomentari. Alhasil, Rocky Gerung pernah dilaporkan ke Divisi Kejahatan Siber Mabes Polri karena dinilai menistakan agama. Pernyataan kontroversi bahwa kitab suci adalah fiksi dilontarkannya dalam sebuah acara dialog di televisi pada 10 April 2018 lalu. Dan baru-baru ini, 30 September lalu, di akun Twitternya, Rocky bahkan menuding buzzer dengan kata dungu. Selamat datang kembali di Q&A Bang Rocky Gerung. Kelihatannya sekarang lebih happy nih, nggak tahu kenapa Bang Rocky. Tapi kok masih aja nyebut orang dungu sih Bang? Saya kira Andi ini mengumpulkan seluruh kesalahan saya seminggu ini. Padahal yang salah cuma satu, Ruhut. Ya. Ada jejak digitalnya, masih ngomongin dungu. Dan bahkan ngatain buzzer tuh tempurung. Maksudnya apa sih Bang? Saya menyebut itu semua bukan sebagai evaluasi terhadap seseorang atau sejumlah orang. Tapi saya menggambarkan faktanya aja. Masih ada kedunguan, masih ada buzzer dungu. Ada buzzer cerdas juga. Jadi itu bukan evaluasi itu deskripsi aja. Deskripsi aja, jadi nggak menuju ke satu kelompok tertentu kah? Setelah ada reaksi baru saya paham, oh itu yang dimaksud. Bahkan saya paham setelah mereka Bang bereaksi. Ruhut juga waktu terakhir Bang Rocky kesini masih perdebatannya sengit banget waktu itu Bang. Rocky ini sahabat saya dari zaman Jepang. Rocky. Padahal dia orang Belanda. Oke. Rocky selalu menunjukkan keindependenannya. Kau nggak independen. Aku memihak kepada salah satu calon, kau salah satu calon. Salah? Salah atau enggak? Tidak salah. Tapi setelah taunya yang menang calon aku, bukan salah. Kau makin galak. Gini ya, saudara Ruhut ini dia mampu untuk menghidupkan kedunguannya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang tidak berhubungan itu. Keluar lagi Bang dungunya nih Bang. Ya, saya beroposisi pada Jokowi. Prabowo beroposisi pada Jokowi pada waktu itu. Lalu Luhut ambil kesimpulan saya pro Prabowo. Karena sama-sama beroposisi. Kenapa nggak sebaliknya Prabowo yang pro saya? Prabowo beroposisi dengan motif kekuasaan. Saya beroposisi dengan motif kedunguan. Beda itu. Kita fokus yang terjadi sekarang ini. Sekarang makin galak. Begitu. Makin galak. Makin galak mengkritisinya. Kenapa Bang Rocky? Saya nggak makin galak. Saya mau tajamkan kritisisme itu. Supaya orang bisa lihat sesuatu yang disembunyikan. Saya melakukan interupsi. Politik itu adalah interupsi. Supaya ada ruang untuk menghasilkan argumentasi. Saya interupsi, orang bilang kritik. Bukan. Itu menginterupsi kemapanan, menginterupsi kedunguan. Itu yang saya lakukan. Sultan, pasti harus semakin tajam interupsi itu tuh. Udah sesuai SOP dalam bermedia sosial belum nih? Kalau Bang Rocky. Kalau kemudian kedunguan yang terus diucapkan, apa Bang alat ukurnya dan cara deteksinya supaya Gampang dibilang sekali. kedunguan itu? Logical fallacies itu setiap kali presiden bicara ada ketidakruntunan logika. Setiap kali menteri bicara ada begituan ketua partai, itu yang saya kritik. Saya nggak kritik orangnya, saya kritik nalarnya, reasoningnya. Itu. Ini dari awal saya terangkan itu, yuk nggak bisa. Itu namanya fallacies tuh. Seberapa jauh Bang Rocky ini bisa mengaku tetap independen, imparsial? Yes. Padahal kita membutuhkan orang-orang yang imparsial. Jadi dia mengkritik
kepada memang orang yang patut dikritik? Saya terangkan ya. Independen artinya berdiri di kaki sendiri. Bukan netral. Kalau Anda netral, disuruh netral, Anda tidak independen. Saya memilih independen karena kehendak saya tuh. Kan itu poinnya kan. Jadi independen artinya jangan berpihak. Oh itu bodoh namanya itu. Jangan berpihak artinya dia diperintahkan untuk jangan berpihak. Independen nggak dia? Coba. Gak usah jawab, Ruth. Oke, Buka Google aja. Saya mungkin tajamkan sedikit ya. Apakah Bang Rocky bisa bersikap kritis, katakanlah saya sebut namanya saja. Pak AHY, Pak SBY. Apakah bisa melakukan kritis yang sama kalau mereka punya kekuasaan? Dan memang Apalagi kalau belum punya aja saya udah kritik gitu. SBY itu teman diskusi saya. Dan saya kritik terus itu. Sampai juga AHY. Kan ada kesetaraan argumentasi itu. Kan itu soalnya kan. Ada yang bertanya-tanya, Bang Rocky ini katanya intelektual, tapi sentimen yang dikedepankan terus benci-benci Jokowi. Gimana itu Bang? Saya nggak pernah benci Jokowi, saya nggak ada urusan pribadi. Benci itu urusan pribadi. Orang yang membenci itu mentalnya rusak. Orang yang membenci saya juga mentalnya rusak tuh. Bang rusak Bang. Karena politik itu argumentasi, bukan sentimen. Produce argumen, kendalikan sentimen. Itu rumus politik. Iya, saya terus terang. Jadi kepikiran ya karena dungunya ya. Bukan, saya kadang-kadang agak kesulitan menemukan substansialnya. Saya lebih akhirnya orang terdistrak dengan gaya bahasa, dengan kosakata. Sementara sebenarnya banyak problem yang layak dikritik tapi tidak disampaikan. Misalnya dalam hal politik segregasi dan seterusnya. Anda tidak masuk ke situ karena memang lebih mementingkan kemasan kata-katanya. Jadi maksudnya kenapa nggak to the point aja gitu? Yang Kenapa itu, harus dikemasnya? Sehingga publik tidak terdistrak dengan kedunguan Oke, Bang Rocky ditahan dulu, kita harus break. Akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini. Dicari warganet, kali ini bersama Rocky Gerung. Waktu itu Rocky Gerung waktu di Q&A pertama kali, ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Coba kita lihat pertanyaan apa sih sebenarnya? Wah, Q&A dendam banget nyimpan pertanyaan. Jadi gini Bang, di antara Pak SBY, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi kira-kira yang lebih pintar dari Abang ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada, siapa yang menurut Abang paling nggak di sini tuh yang bisa di Indonesia ini yang lebih pintar dari Abang? Karena kalau sampai tidak ada, ini seperti saya. Saya ini jadi komentator, laganya lebih pintar dari pemain bolanya. Saya bisa komentarin orang. Kalau itu gampang sekali, jawabnya gampang sekali itu. Tadi Siapa Bang yang lebih pintar sebenarnya menurut Bang Rocky? Nah ini akibatnya kalau pertanyaan itu ditunda sampai hari ini. Tuh. Karena berubah jawabannya? Berubah pasti. Karena pada waktu itu belum ada anak STM. Kalau sekarang yang paling pintar lah anak STM. STM itu jadi koagulan. Nah, tahu nggak istilah koagulan? Tolong bahasa kita Bang. Gini bahasa ya. kita. Ini kalau ini berserakan kayak minyak berserakan, nanti ada zat ditaruh di situ, dia ngumpul ini, dia narik zat yang lain itu. Namanya koagulan itu. Membuat jadi agulasi itu. Nah, STM ini adalah koagulan. Ditulis supaya gampang dia. Marah nih. Jadi STM ini jadi koagulan dari seluruh kecerdasan oposisi itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cerdas di antara mereka itu, ya anak STM. Karena dia mampu untuk mendefinisikan situasi hanya dengan melihat cover majalah Tempo. Dia udah ngerti semiotik dari kecurangan dan segala macam bohong. Dia nggak perlu baca Tempo. Nanti ada menteri bilang, Anda baca Tempo STM. Kami nggak perlu baca Tempo. Kami tahu apa artinya Pinocchio itu. Jadi itu kecerdasan publik ada di situ tuh. Oke, Sultan, kamu fakultas apa? Bukan Fisip, teknik. fisip. Oh, fisip. Oke. Sebelum Berarti kamu politik. belum terlalu pintar karena kamu bukan anak teknik. Oh, saya pernah belajar, saya pernah jadi mahasiswa fakultas teknik, jadi saya ngerti soal-soal gitu. Saya juga fisip, jadi saya kayaknya nggak setara gitu loh pikirannya. Silakan. Gini, Sultan. sebetulnya saya pengen bertanya begini. Bang, Abang khawatir nggak kalau resonansi dungu? Tunggu, kata resonansi itu, lu tulis resonansi itu. Nah, ini yang pengen saya tanyakan. Masih dendam. Kata-kata dungu ini, apakah resonansinya itu tidak penghakiman, Bang? Ada ego intelektual. Jadi saya coba membela Bang Ruhut ini dari tadi dihakimi terus kan kira-kira begitu. Oke, jadi Anda berupaya untuk membela dia sambil menjadi devil's advocate saya, advocatus diaboli. Tahu artinya? Advocatus diaboli.
Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ngomong aja, Bang Ruhut saya kebetulan lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja, ayo gitu. silakan, ngomong aja. Oke. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law, jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit, dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus itu. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. karena itu, saya bangga Siapa anak-anak. kau? Benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya, ini caranya. Makasih Rocky. Ini Ini kan tadi bukan soal pribadi. Ini bukan soal pribadi, di sini kita nggak, tapi pengennya nih kenapa nih dia justru nggak nyambung gitu kalau ngomongnya sama kita kan. Itu Ada jangan juga diedit. saya Sultan. Iya, kita harus berlari lah Bang, jangan persoalan-persoalan pribadi. Karena begitu Bang, yang saya khawatirkan justru ada cara yang dipakai oleh banyak intelektual kemudian. Gini ya, saya nangkap itu poinnya itu. Oke. Di Prancis diajarkan tentang reasoning, logical fallacies dari umur SMP. Sehingga dia bisa berbantah-bantahan dengan anggota MPR ini. Bukan serang-serangan pribadi, bukan serang-serangan pribadi ya Bang Bukan ya? serang pribadi. Jadi sistem pendidikan kita mau menghindari ketajaman argumentasi. Seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan. Mas Budi, langsung aja Mas, Iya. singkat. Pertama, Pak Rocky sekarang menjadi idola baru di kelompok yang, bahkan di kelompok-kelompok agama. Ya. Ini Di warganet lah, in general. Sama-sama bahaya dengan politik rezim, politik buzzer yang sangat, yang Anda anggap berbahaya juga. Nah ini, tadi sekali lagi saya bedanya di mana gitu. Sekarang Anda menikmati menjadi selebriti di kelompok-kelompok yang... Oke, saya terangkan. Saya tidak nikmati. Posisi saya terhadap pluralisme, terhadap religi nggak berubah. Saya kasih ceramah di Ngeruki, di sarang yang disebut sarang teroris segala macam. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman Anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir sebelum epilog nih. Bang Rocky nih kalau saya lihat di tweetnya itu masih juga nyebut bong. Kan udah lewat kita pemilu, udah selesai. Oke, udah lewat. Pemilunya udah lewat. Bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Sinonim dari kedunguan. Iya. Catat itu. Itu kan definisi yang Rocky definisikan sendiri kan? Itu definisi yang Anda definisikan sendiri. Saya definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa? Oke. Kita dengarkan epilog Kang Maman yang kali ini akan dibacakan oleh Ari Kirana. Oke, Ari. Koalisi oposisi dua sisi dari koin demokrasi. Menjadi corong penyambung dan pembesar suara, pendukung setia, pemuja mati-matian adalah hal biasa saja. Menjadi oposan, menjadi lawan, bukan kawan dalam perhelatan perpolitikan pun hal yang biasa saja. Tinggal tanya, yang mengemuka. Kebenarankah yang dituangkan? Kebenarankah yang diperjuangkan? Atau semata dengungan keriuhan? Terus teriakan apapun agar lebih viral dan trending ditimbang kebenaran. Voice atau noise? Voice atau invoice? Mampukah kita melepaskan segala kelekatan terhadap kepentingan diri, baik di posisi sejalan ataupun yang berlawanan? Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh nurani masing-masing. Nurani yang mungkin saja sejalan dengan ajaran, jangan mau dibayar untuk jadi bodoh. Jadilah cahaya yang menerangi, yang menerangkan, memperkaya wawasan, dan memberdayakan. Sebagai penutup, jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain mematikan
dan menenggelamkan nurani dan batin. Cakep. Terima kasih banyak Rocky Gerung dan tadi sudah ada Denny Sragar yang bergabung bersama kami dan terima kasih pada para panelis. Dan kita sekarang